Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibni Abdillahilladzi arsalahu rabbuhu syahidan wa mubasysyiran wa da'iyan biiznihi wa sirajan munira. Para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kali ini kita akan masuk pada materi tadabbur Al-Quran surat Al-Fatihah, yaitu bab basmalah. Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Penerapan Bismillahirrahmanirrahim dalam keseluruhan konteks kehidupan individu, masyarakat, dan negara merupakan suatu keharusan bagi penganut dinul Islam. Hingga semua aktivitas dimulai dengan nama Allah yang agung. Sebab Allah adalah sumber kebaikan, sumber keindahan, sumber ilmu dan kemaslahatan. Siapapun individu, masyarakat maupun negara yang memulai kehidupan dengan basmalah akan mendapatkan pancaran keagungan dari zat pencipta alam ini. Sebab dalam kehidupan dunia, manusia selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan hidup. Bagaimana yang akan ditempuh? Masyarakat idaman seperti apa yang harus direalisasikan? Dan negara, pemerintahan, teori siapa yang akan diterapkan? Kebulatan tekad untuk menggunakan mainstream basmalah dalam seluruh konteks kehidupan, itulah yang dinamakan Islam, atau tunduk patuh pada kehendak Khalik. Walaupun sebagian kelompok menghujat kemutlakan hukum-hukum syar'i disebabkan karena menurut mereka telah ada campur tangan manusia dalam aplikasinya. Namun, pesan-pesan ketuhanan yang mutlak kebenarannya takkan pudar bagi orang-orang yang menghidupkan Al-Quran atau pesan-pesan Tuhan dalam hatinya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, konsekuensi penyerapan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan, selain memiliki dampak kedamaian dan kesejahteraan lahir di dunia ini, juga memiliki dampak kepahalaan atau ajrun azim dari penguasa alam semesta. Ketenangan, kedamaian, serta kesejahteraan hidup dalam alam abadi. Namun sebaliknya, menyingkirkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan ini berdampak malapetaka dalam kehidupan dunia dan kesengsaraan dalam kehidupan abadi. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 85. Pengucapan basmalah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap suatu amal. Apakah amal itu diterima oleh Allah ataupun tidak, tergantung dari niatnya. Sebagaimana hadis Nabi berikut ini. An Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang artinya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya, dan sesungguhnya balasan setiap orang itu bergantung pada apa yang diniatkan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dari hadis di atas
dapat diambil pengertian bahwa basmalah merupakan suatu peneguhan atau pernyataan bahwa amal yang sedang kita kerjakan adalah semata-mata karena Allah. Ada pula suatu hadis yang ditulis oleh Al-Allamah Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam buku tafsir Al-Maraghi yang berbunyi, kullu amrin zibalin lam yabda bihi bismillahi fahuwa abtar, yaitu setiap perbuatan penting yang tidak dimulai dengan basmalah, maka pekerjaan tersebut tidak sempurna atau cacat. Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, bagi setiap amal yang seseorang ingin lakukan, hendaklah ia membaca Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu, yang berarti dia memulai amal tersebut dengan nama Allah. Dan setiap amal yang dimulai dengan nama Allah akan diberkati. Begitu penting arti basmalah tersebut, hingga dapat membuat amal kita memiliki nilai di hadapan Allah, atau menjadi amal yang sia-sia. Oleh sebab itu, ucapan basmalah bukan hanya merupakan hiasan bibir saja, tapi juga harus sampai ke hati, hingga betul-betul dapat wusul atau sampai ke hadapan Allah. Sebab Allah tidak hanya melihat lahiriah saja, tetapi juga ke hati. Sebagaimana hadis Rasulullah yang berbunyi sebagai berikut, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim wa Ibnu Majah. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk lahir kalian dan harta-harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan kalian. Oleh sebab itu, melakukan tazkiyatun niyah atau pensucian niat dengan memahami arti basmalah sangat penting sekali agar amal kita dapat sampai ke hadirat Allah. Pendengar yang berbahagia, kita masuk kepada analisa kata-kata Bismillah. Ucapan basmalah dimulai dengan bismi, memiliki latar belakang yang cukup berarti, yaitu di mana orang-orang Arab jahiliyah sebelum kedatangan Islam selalu memulai pekerjaan-pekerjaan mereka dengan menyebut nama Tuhan mereka, seperti Bismi Latta, Bismi Uzza. Latta dan Uzza adalah nama-nama Tuhan mereka. Begitu juga tradisi bangsa-bangsa lain biasa menyebut nama-nama raja ketika memulai pekerjaan. Kemudian Al-Quran menggantinya dengan penyebutan nama Allah yang Maha Agung, sumber dari segala kebajikan dan kebaikan, agar amal tersebut berkualitas secara duniawiyah dan bernilai amal di hadapan Allah. Penyebutan kata bi di awal yang berarti dengan merupakan ucapan peneguh bahwa kita memulai suatu pekerjaan dengan atau karena Allah. Hal tersebut merupakan suatu dasar, tempat bertolak, hingga bila seseorang melakukan pekerjaan karena Allah, maka pasti pekerjaan itu akan menjadi baik, terhindar dari godaan nafsu, dorongan ambisi, dan kepentingan pribadi, hingga pekerjaan tersebut tidak akan merugikan bagi orang lain, bahkan bermanfaat bagi manusia dan alam semesta secara keseluruhan. Lafaz Allah adalah suatu lafaz yang agung,
yang menjadi poros dari alam semesta. Seakan-akan lidah dan pena takkan mampu untuk mengungkapkannya karena keagungan lafaz tersebut. Namun, beberapa ulama berusaha untuk melacak asal mula lafaz tersebut. Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsirnya menulis sebagai berikut. 1. Sebagian ulama mengatakan lafaz Allah berasal dari kata-kata walaha, yang berarti mengherankan atau menakjubkan. Jadi dia menamakan dirinya Allah karena semua perbuatannya menakjubkan dan mengherankan bagi siapapun yang berpikir. Yang kedua, sebagian ulama lain berpendapat lafaz Allah terambil dari kata-kata aliha ya'lahu, yang berarti menuju dan bermohon. Karena seluruh makhluk menuju dan bermohon kepadanya dalam memenuhi kebutuhan mereka. Adapun Abul A'la Al-Maududi dalam bukunya Bagaimana Memahami Al-Quran memberi pengertian tentang al-ilah ditinjau dari segi bahasa sebagai berikut. Allah tu ila fulan, yang artinya aku cenderung kepada fulan. Yang kedua, alihar rajulu ya'lahu, yang artinya orang itu mengharapkan seorang yang akan bisa menolongnya karena tertimpa oleh suatu masalah. Yang ketiga, alihar rajulu ilar rajuli, orang itu mencari orang itu karena sangat rindu kepadanya. Yang keempat, alihal fosil, yang artinya anak kuda tidak mau pisah dari induknya. Yang kelima, alaha ilahatan wa uluhatan, yang artinya mengabdi atau pengabdian. Yang keenam, kata-kata Allah berasal dari kata al-ilah, pecahan dari kata-kata laha yalihu laihan, yang berarti berlindung atau lindungan. Para pendengar yang dirahmati Allah, sedangkan menurut Al-Maraghi dalam tafsirnya, lafaz Allah adalah sebuah nama khusus yang digunakan bagi zat yang disembah dengan benar dan tidak dipergunakan bagi lafaz selain Allah. Pemahaman di atas berbeda dengan pendapat orang-orang Arab yang jika ditanya siapakah pencipta alam semesta ini, mereka berkata Allah. Tapi menurut mereka, Allah tidak ikut mengatur alam semesta. Setelah menciptakannya, Allah membiarkan alam ini diatur oleh sembahan-sembahan lain seperti Latta, Uzza, dan Manat. Disinilah letak kemusyrikan bangsa Arab sebelum Islam datang. Masyarakat jahiliyah modern pada masa kini pun demikian pula. Mereka menganggap Allah sebagai pencipta langit, bumi, dan alam seluruhnya. Tetapi mereka tak mau mengikuti undang-undang Allah atau syariah Allah. Karena mereka menganggap Allah tak berhak campur tangan dalam urusan kenegaraan, kehidupan dunia, dan lain sebagainya. Cukuplah Allah sebagai pencipta saja, hingga kehidupan sosialnya diatur oleh faham-faham lain ciptaan manusia yang didasari oleh hawa nafsu yang pasti akan menyesatkan. Disinilah kemusyrikan masyarakat modern yang enggan mengikuti syariat dan petunjuk Allah.
walaupun mereka semua mengaku sebagai umat Islam. Mereka lebih menyukai hukum undang-undang buatan manusia, walaupun undang-undang tersebut telah mengalami kegagalan dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang merata, sebagaimana yang dapat kita lihat dalam abad modern ini. Itulah sebabnya Allah memberi nasihat kepada Nabi Daud, yaitu seorang nabi yang memegang pemerintahan, agar tidak memperturutkan hawa nafsu ketika menjadi penguasa. Sebagaimana dalam firman-Nya surat Shad ayat 26 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haqq. Maka hendaklah kamu berhukum di antara manusia itu dengan kebenaran. Wala tattabi'il hawa. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah. Maka ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Innal ladzina yadilluna an sabilillahi. Sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, lahum azabun syadid. Bagi mereka azab yang sangat keras. Bima nasu yaumal hisab. Disebabkan mereka melupakan hari perhitungan. Para pendengar yang berbahagia, demikianlah kajian kita tentang basmalah. Semoga kita dapat mengisi hari-hari kita semua dengan ucapan basmalah yang insya Allah akan diridhoi oleh Allah. Saya kira cukup sekian kajian kita. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.